Namanya Arga. Umurnya baru 23, tapi hidupnya terasa seperti sudah melewati puluhan musim yang berat. Arga pernah mencintai seseorang dengan cara yang paling suka yang ia tahu. Perempuan itu, Nara, adalah alasan Arga bangun pagi. Alasan dia bertahan saat pikirannya berisik. Dan satu-satunya orang yang membuat dunia terasa sedikit lebih tenang. Tapi mencintai bagi Arga tidak pernah sederhana. Di balik senyumnya, Arga berperang dengan dirinya sendiri. Ada hari-hari di mana ia merasa bisa menaklukkan dunia, energinya meluap. Pikirannya penuh rencana besar. Ia berbicara cepat, bermimpi tinggi. Namun ada juga hari-hari gelap. Ketika bangun dari tempat tidur saja, terasa mustahil. Saat itulah pikirannya menjadi musuh paling kejam. Di sela-sela itu, ada satu kebiasaan buruk yang diam-diam menjeratnya. Judi. Awalnya hanya pelarian, cara cepat untuk merasa hidup. Tapi lama-lama, itu menjadi lubang yang terus menariknya turun. Nara tahu semuanya. Dia pernah bertahan, bahkan terlalu lama. Aku cuma mau kamu baik-baik aja. Enggak, kata Nara. Suatu malam, suaranya pelan, hampir seperti berbisik, dan Arga berusaha, sungguh berusaha. Dia mulai menjauh dari meja judi. Walaupun tangannya sering gemetar menahan dorongan, dia mencoba rutin minum obat, mencoba memahami dirinya sendiri, mencoba jadi versi yang lebih stabil. Dia bahkan mulai merancang masa depan sesuatu yang dulu terasa mustahil. Semua itu dia lakukan untuk Nara, untuk cinta yang dia yakini masih ada. Tapi perubahan itu tidak datang dalam sehari, tidak juga dalam seminggu. Dan selama proses itu, Nara terus lelah. Lelah menunggu, lelah berharap, lelah memaafkan. Hingga akhirnya, di suatu sore yang biasa saja, Nara berkata sesuatu yang mengubah segalanya. Aku capek, Arga. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan dramatis. Justru itu yang membuatnya terasa lebih nyata. Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Aku lihat kamu berubah. Aku tahu kamu berusaha, lanjut Nara. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku juga manusia. Aku udah terlalu habis buat nunggu versi kamu yang stabil. Kalimat itu seperti pisau yang tidak terlihat, tapi menancap dalam. Jadi, ini akhir? Tanya Arga. Suaranya pelan. Nara mengangguk kecil. Dan begitu saja, semuanya selesai. Hari-hari setelah itu, terasa sunyi. Aneh rasanya ketika akhirnya Arga benar-benar mulai membaik. Justru tidak ada lagi Nara di sana untuk melihatnya. Dia tetap menjalani rutinitasnya, tetap minum obat, tetap menjauhi judi, tetap mencoba bangun setiap pagi. Walaupun tidak ada pesan selamat pagi dari siapapun, kadang di tengah malam dia masih membuka galeri ponselnya, melihat foto-foto lama, tersenyum kecil, lalu menutupnya lagi. Bukan karena dia sudah tidak sakit, tapi karena dia mulai mengerti bahwa cinta saja tidak selalu cukup, bahwa usaha yang terlambat, meski tulus, tidak selalu bisa menyelamatkan segalanya, dan bahwa menjadi lebih baik kadang bukan untuk mempertahankan seseorang, tapi untuk menyelamatkan diri sendiri. Suatu hari, Arga duduk di pinggir jalan, melihat langit sore yang perlahan berubah warna. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasa hancur. Masih ada rasa kehilangan, tentu saja, tapi tidak lagi menenggelamkan. Dia menarik napas panjang. Mungkin ini memang harus terjadi, gumamnya pelan. Bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai penerimaan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya,